Manusia-manusia itu mengira mereka telah membunuh seorang pengkhianat. Namun, mereka justru menciptakan monster yang sesungguhnya. Setelah kehilangan wanita yang kucintai, calon anakku, dan nyawaku sendiri, aku dibuang begitu saja sebagai tumbal. Namun, alih-alih mati, aku justru membuka mata di tubuh yang lain. Bukan sebagai pahlawan, bukan juga Raja Iblis, melainkan makhluk terlemah di dunia ini. Seekor goblin. Sekarang, setiap manusia yang telah mengkhianatiku akan segera menyadari kebenarannya. Aku, Goro, tidak terlahir kembali untuk bertahan hidup. Aku kembali untuk membuat mereka membayar semuanya. Perjalanan ini dimulai dari sebuah lembah tenang dengan kota yang dikelilingi tembok tinggi. Jauh di dalam hutan, tangan berkulit hijau ini menggenggam erat sebilah belati bernoda darah. Di depanku, beberapa pria tergeletak di tanah. Bukti bahwa aku baru saja menyelesaikan pertempuran kecil. Tiba-tiba, teriakan melengking terdengar dari arah pintu tambang. Disusul suara-suara kasar yang menyuruh seorang gadis diam. Aku langsung menoleh ke arah sumber suara, menatap tajam ke mulut gua itu. Sambil memasang tatapan dingin, aku merapikan sel di leherku dengan penuh konsentrasi. Perlahan, senyuman lebar yang mematikan mulai tersungging di sudut bibir hijauku ini. Di dalam tambang, seorang gadis berambut panjang diikat dengan kedua tangan tergantung di atas kepalanya. Salah satu pria memegang kartu identitasnya, lalu mengeja namanya dengan keras dan hayan. Tiga bajingan itu mulai mengoceh kalau gadis ini pasti berasal dari kawasan elit di kota. Salah satu dari mereka mendekati si gadis yang mulutnya disumbat, bertanya apakah dia sudah tenang. Pria itu terus mengoceh dan bilang kalau gadis ini pasti akan membutuhkan bantuan mereka. Sebagai ancaman kasar, dia mengangkat seorang pemuda yang sudah tak berdaya. Dia mengancam gadis itu akan bernasib sama jika menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Benar-benar ketakutan melihat pemandangan itu. Gadis itu mulai meronta dengan sisa tenaganya. Gadis malang itu meronta terlalu keras hingga akhirnya kehilangan kesadaran dan kepalanya terkulai lemas. Salah satu pria mengeluh karena dia pingsan lagi. Sementara temannya langsung mencaci sikap kasarnya itu. Pria ketiga ikut menyala, meminta mereka berdua agar tidak merusak wajah cantik gadis itu. Dia beralasan bahwa dialah tawanan paling menawan yang pernah diseret ke tempat ini belakangan ini. Karena mulai kehabisan kesabaran, salah satu dari mereka menyuruh membangunkan gadis itu karena tidak mau repot-repot menggendongnya. Sampai ke markas, pria yang ingin melindunginya tadi langsung membalikkan badan dan bergumam kalau dia merasa muak dengan situasi menjijikkan ini. Mendengar hal itu, temannya merasa tersinggung dan langsung menantangnya dengan nada marah. Pertengkaran mereka memanas dengan cepat, hingga keduanya mencabut pedang dan saling menatap penuh amarah. Melihat dari kejauhan, aku menyadari para bandit itu sedang bersenang-senang di dalam sana. Tiba-tiba saja pertengkaran mereka terhenti saat mereka menyadari kehadiran sosok asing di sana. Tepat di mulut tambang. Aku tersenyum tipis dan menyarankan agar kami mengubah aturan mainnya mulai detik ini. Sambil berteriak kencang ke arah mereka, aku melompat secepat kilat untuk melancarkan serangan. Aku melemparkan belatiku, menebas salah satu dari mereka tepat di titik vitalnya tanpa meleset. Terkejut setengah mati, bandit lain berteriak bahwa aku hanya seekor goblin dan menyuruh semuanya menyerang. Mendengar perintah itu, ketiga pria itu langsung menerjang maju ke arah tubuh kecilku ini. Tanpa rasa takut sedikit pun, aku menggenggam erat gagang senjataku, bersiap menyambut tebasan mereka. Salah satu bandit yang mengenakan bandana berteriak kencang agar makhluk kecil sepertiku cepat lenyap selagi dia menyerang dengan sisa kekuatannya. Namun, aku dengan mudah menghindari serangan itu, membuat bajingan itu mengumpat karena tebasannya meleset. Saat mataku menyala merah, energi membara yang pekat langsung menyelimuti seluruh bilah belatiku. Dengan satu gerakan yang sangat cepat dan presisi, aku melayangkan serangan pemungkas padanya. Terkena serangan telak itu, dia berteriak kesakitan, lalu berlutut di tanah. Benar-benar tidak berdaya. Tanpa buang waktu, aku menghabisi musuh di depanku dengan satu serangan presisi. Bandit terakhir yang tersisa tampak sok bingung bagaimana monster kecil sepertiku bisa membantai mereka. Di sudut sana, gadis yang terikat itu menonton sambil menangis. Matanya memancarkan rasa tidak percaya. Secepat kilat, aku bergerak, menerjang musuh terakhir, dan berteriak agar dia terus melanjutkan permainan bodoh ini.
Panik setengah mati, pria itu mengayunkan pedangnya sambil berteriak menyuruh monster hijau ini menjauh. Dalam kepanikan total, dia mengangkat senjatanya. Histeris menyuruh makhluk sekecil aku untuk mundur. Tapi aku dengan mudah menghindari tebasan putus asanya lewat satu lompatan lincah. Detik itu juga, sebuah tendangan keras kuarahkan tepat ke wajah si bandit yang tidak bisa berkutik. Begitu musuh terakhir roboh, aku mendarat di tanah dengan tenang tanpa luka sedikit pun. Pria itu terkapar mengerang kesakitan di lantai gua. Sementara si gadis terus menatapku dengan berurai air mata. Ketakutan, bajingan yang tersisa itu merangkak mundur sambil memohon agar aku tidak mendekat. Bahkan menawarkan makanan. Dia mencoba bernegosiasi. Katanya kita bisa bicara baik-baik karena aku terlihat cukup ramah. Tanpa peduli, kuangkat belatiku tinggi-tinggi. Membuat pria yang panik itu menjerit menanyakan apa mauku. Mataku menyala merah, dan aku langsung menyerang tanpa ragu meski dia terus memaki. Setelah tebasan itu, musuh terakhirku akhirnya bungkam selamanya di lantai tambang yang dingin. Sambil menduduki mayatnya, aku menarik napas dalam-dalam. Menyadari betapa gilanya takdir baruku ini. Tiba-tiba, telinga kecilku menangkap suara asing dan aku langsung berbalik cepat mencari sumbernya. Rupanya si gadis tawanan, tubuhnya gemetar hebat setelah menyaksikan caraku menghabisi para bandit tadi. Aku bangkit berdiri, menggenggam erat belatiku yang berlumuran darah. Lalu melangkah mendekati perempuan malang itu. Semakin dekat, kuayunkan senjata tajam ini hanya untuk memutus tali yang mengikat kedua tangannya. Sambil menatapnya dingin, aku bergumam pelan bahwa dia rupanya masih bertahan di sini sejak tadi. Begitu ikatan tangannya terlepas, perempuan muda itu jatuh berlutut dan buru-buru memanggilku dengan gemetar. Dengan mata berkaca-kaca, dia bertanya, apakah aku juga orang Korea yang tersesat di sini? Aku berbalik membelakanginya, heran bagaimana bisa dia melihat monster hijau ini sebagai seorang manusia. Sambil menangis terisak, dia bilang aku paham bahasa Korea, mengerti arti kartu identitas, dan baru saja menyelamatkannya. Kupotong bicaranya dengan ketus, menyuruhnya diam dan menegaskan bahwa aku sama sekali tidak berniat menyelamatkannya. Putus asa, dia memohon penjelasan karena benar-benar tidak paham dengan situasi gila yang sedang terjadi. Kutunjuk tumpukan mayat di lantai gua lalu bertanya apakah dia tidak mendengar obrolan bajingan itu. Sebelumnya, kujelaskan bahwa mereka semua dulunya hidup normal, sampai akhirnya terlempar paksa ke dunia kejam ini. Masih sangat bingung, dia memohon agar aku menjelaskan lebih detail tentang tempat asing ini. Kutarik seringai lebar. Aku tahu betul kejutan apa yang sebentar lagi akan menghampirinya. Aku menatapnya balik lalu bergumam lirih bahwa seharusnya dia sudah bisa melihatnya sekarang. Kutanyakan misi apa yang diberikan sistem kepadanya. Membuat gadis di depanku ini semakin kebingungan. Tepat pada saat itu, kilatan cahaya aneh muncul di matanya ketika dia mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dua layar biru berisi teks asing tiba-tiba muncul melayang di hadapannya. Membuatnya tersentak kaget setengah mati. Melihat reaksinya, kujelaskan bahwa dia harus menyelesaikan misi jika ingin bertahan hidup dan mendapat hadiah. Setelah berkata begitu, aku berbalik pergi sambil menyuruhnya berusaha sedikit, jika tidak ingin cepat mati. Tapi sebelum aku melangkah jauh, dia mendadak mencengkeram lenganku dan mendesakku menjelaskan semuanya dengan benar. Tindakan lancangnya itu seketika memicu kemarahan besar yang langsung terpancar jelas di wajahku. Tanpa ragu, ku hempaskan tubuhnya menjauh dengan kekuatan penuh hingga membuatnya berteriak histeris. Ketakutan. Kulayangkan ujung belatiku yang masih berlumuran darah segar tepat di depan urat lahirnya. Aku memperingatkan gadis itu bahwa aku adalah makhluk paling berbahaya di sekitar sini dan dia jangan pernah berharap apapun dariku. Mulai sekarang, aku akan membantai setiap manusia yang berani berpapasan denganku tanpa ampun. Sambil menangis, gadis itu heran kenapa aku menolak padahal aku bisa membantunya. Jeritanya menggema di kepalaku, menyeret paksa ingatan kelam tentang masa lalu yang sangat menyakitkan. Ingatanku melayang ke malam hujan di perkemahan hancur dengan mayat-mayat berserakan di tanah. Di tengah kekacauan itu, aku yang dulu menangis histeris sambil mendekap erat tubuh kekasihku yang terluka. Kutangkup wajah gadis malang itu, menyadari bahwa dia sedang mengembuskan napas terakhirnya. Menembus guyuran hujan,
seseorang berbaju zirah berkilau berjalan mendekat ke arahku. Aku perlahan mendongakkan wajahku yang dipenuhi air mata dan menatap pendatang baru itu dengan kemarahan murni. Wanita itu mendekat membawa pedang, dan gelar pedang suci kini muncul di hadapanku. Namanya adalah Haure, sang pemilik dari kekuatan pedang suci yang agung itu. Saat itu, aku berteriak menagih janjinya untuk membantu semua orang hidup layak di dunia baru ini. Sambil menangis, aku mempertanyakan kenapa dia tidak menolong padahal dia punya kekuatan besar itu. Dengan dingin, sang ksatria berkata bahwa pengorbanan mereka mulia, karena tugas mereka sudah selesai. Dia menghakimiku menyebutku pengkhianat yang harus dieksekusi hanya karena aku melawan balik sekutu. Dengan bilah pedang menancap di dadaku, aku berteriak bahwa prajuritnya yang bejat telah merebut kekasihku beserta anak kami yang belum lahir. Saat air mata terakhirku mengalir, seluruh kekuatanku perlahan-lahan mulai sirna dan padam. Tanpa emosi, sang pedang suci melihatku tumbang dan dengan dingin menyuruh pengkhianat ini untuk diam. Di detik-detik terakhirku, aku mempertanyakan omong kosong tentang pengorbanan mulia dan sebutan pengkhianat itu. Saat tubuhku mulai kaku, tatapan mataku menyiratkan kesadaran bahwa semua omong kosong mereka hanyalah kebohongan besar. Jiwaku mengutuk setiap manusia yang ada di sana, mencap mereka sebagai makhluk menjijikan. Aku berdoa dengan sisa jiwaku agar bisa memusnahkan mereka semua. Tidak peduli berapapun harga tebusannya. Kembali ke masa kini, aku menggeram ke arah gadis itu dengan kebencian membara yang sama. Sambil menatap tajam dirinya, aku berkata, karena dia sangat ingin tahu alasannya, maka aku akan memberitahunya sekarang juga. Dengan tatapan mengerikan, aku menegaskan bahwa aku membenci manusia karena aku bukan lagi bagian dari mereka. Aku kini telah terlahir kembali sebagai monster berkulit hijau, seekor makhluk terkutuk di dunia ini. Bayangan ksatria munafik yang meracau tentang kehormatan sebuah pengorbanan kembali berkelebat di kepalaku. Dia menuduhku telah berani mengangkat tanganku untuk melawan kawan sendiri, lalu mengutuk bahwa aku akan hancur sekali lagi. Aku berteriak bahwa aku hanya mencoba menghentikan kebiadaban prajuritnya yang sedang menyiksa kekasihku. Tapi si pemilik pedang suci tidak peduli dan kembali meludahiku dengan sebutan pengkhianat. Pandanganku perlahan menggelap saat air hujan membasahi wajahku yang sudah tidak bernyawa lagi. Kata-kata tentang pengorbanan mulia dan pengkhianatan terus menggaung menyakitkan sewaktu aku sekarat. Disitulah aku sadar semuanya palsu, lalu mengutuk keserakahan manusia yang tiada tandingannya. Aku bersumpah akan menukar seluruh jiwaku demi satu kesempatan emas untuk membalas dendam ini. Kesadaranku perlahan-lahan mulai melebur menjadi gelembung-gelembung kecil yang mengapung lambat di dalam cairan gelap pekat. Begitu menyentuh permukaan, gelembung itu pecah menandakan bahwa sebuah awal baru telah dimulai. Tiba-tiba saja aku keluar dari air dengan tubuh baru. Menjerit kesakitan menahan perihnya perubahan ini. Sambil terengah-engah mencari udara, aku terheran-heran kenapa aku masih bisa bernapas di dalam air. Dalam linglung dan rasa takut, hal pertama yang dia cari adalah Solji, kekasihnya. Tanpa memahami apapun, dia menatap dirinya sendiri dan heran sedang berada di mana. Tepat saat itu, sebuah lingkaran sihir raksasa bersinar terang di sekelilingnya, memperlihatkan dari mana asal kekuatan itu. Pemuda itu berteriak putus asa, sama sekali tidak bisa mencerna apa yang menimpanya. Saat melihat tangannya, kulit hijau dan cakar tajam itu tampak asing. Dia tidak mengenali dirinya lagi. Tak lama, seekor monster besar mendekat, berkata bahwa cahaya bulan menuntunnya pada dosa pertempuran. Dengan kepanikan yang sangat nyata, pemuda yang telah berubah itu menatap makhluk mengerikan tersebut. Monster itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Morsel, sang dukun dari para prajurit di sana. Dia berkata bahwa dengan terlahir kembali menjadi kawanan Jobin, pemuda itu sekarang akan menerima sebuah nama baru. Dengan penuh wibawa, sang dukun bersiap mengumumkan identitas baru yang akan disandang pemuda ini. Sambil memperlihatkan taring-taringnya yang tajam, dia menyebutkan nama terpilih untuk goblin baru tersebut. Nama yang diberikan adalah Gorn, yang berarti wadah besar dalam bahasa para monster. Di tempat lain, sesosok goblin wanita memeriksa musuh yang kalah dan menyadari serangan itu adalah karya Goro. Dia memuji bahwa Goro adalah lelakinya karena sanggup menghadapi manusia tangguh seperti itu. Goblin itu kemudian memerintahkan
seluruh kelompoknya untuk tetap menahan posisi dan menunggu di sana. Sambil meneriakkan genderang perang, dia mengaku bernama Mev dan bersiap pergi menyusul Gor. Kembali ke tambang, dia langsung bersiaga karena merasakan ada yang mendekat. Dia berbalik ke arah gadis itu dan menyuruhnya segera pergi sebelum dia berubah pikiran. Namun, perempuan muda itu menolak keras untuk pergi dan bertanya apakah dia boleh tetap tinggal bersamanya. Goblin itu mendengus kesal. Dia bertanya, apakah gadis itu sungguh mau hidup di samping monster? Mengerikan sepertinya. Gadis itu membalas bahwa monster yang sebenarnya adalah manusia-manusia jahat yang menyerangnya. Sedangkan dialah yang menyelamatkannya. Dalam keputusasaan, gadis itu mengaku tidak punya siapa-siapa lagi untuk dipercaya selain dirinya. Sebagai harapan terakhir, sudah kehabisan kesabaran. Goblin itu mencengkeram kepalanya dan menyebutnya sebagai gadis bodoh yang terlalu polos. Dia menegaskan bahwa kepolosan tak berguna itulah yang selalu menyeretnya masuk ke dalam bahaya. Makhluk kecil itu memperingatkannya di dunia yang kejam ini. Tidak ada satu hal pun yang layak dipercaya. Dia lalu memberitahunya bahwa ada beberapa kamp manusia yang selamat di sekitar wilayah tersebut. Setidaknya, manusia di kamp-kamp itu jauh lebih aman daripada berada di dekat makhluk seperti dirinya. Berikutnya, dia meletakkan sebuah benda tajam dan runcing ke telapak tangan gadis itu. Gadis itu bertanya benda apa ini, dan dia menjelaskan bahwa ada harga mahal untuk bisa bertahan hidup. Dia menyuruhnya menggunakan senjata itu untuk membela diri jika dia kembali terjebak dalam situasi sulit kelak. Akhirnya, dia memberi ancaman dingin jangan pernah mencoba mengajaknya bicara lagi, atau dia sendiri yang akan menghabisinya tanpa ragu. Gadis itu memintanya menunggu, memohon agar dia setidaknya menyebutkan namanya sebelum pergi, meninggalkan tempat itu. Goblin itu sempat terhenti sejenak, namun memilih terus melangkah pergi tanpa menoleh ataupun menjawab pertanyaannya. Namun dengan senyum sinis, dia bergumam mengenalkan dirinya sebagai Gor Wadah Besar, sang goblin tempur. Setelah wanita muda itu pergi, dia mulai membongkar sebuah peti untuk mencari barang berharga di dalamnya. Di saat bersamaan, Mev tiba-tiba muncul dan langsung mempertanyakan alasannya membiarkan tawanan manusia itu kabur begitu saja. Terkejut, sang goblin tempur berbalik dan menyadari kedatangan sang pemanah lincah, Mev. Dia mengeluh kesal karena Gorel memberikan belati pada manusia, padahal dirinya sendiri bahkan belum mendapatkannya. Gorel menjawab dingin bahwa membunuh manusia selemah itu sama sekali tidak sebanding dengan usahanya. Gadis itu memelukku dari belakang, berbisik bahwa kekasihnya ini hanya ingin melawan musuh yang kuat. Mev lalu bertanya, seberapa kuat pemilik pedang suci itu sampai aku sangat menginginkan nyawanya. Sambil membalikkan badan, kujelaskan bahwa bukan sekadar karena kekuatannya aku ingin menghadapi wanita itu. Tatapanku langsung dipenuhi kebencian mendalam. Aku tegaskan bahwa aku menginginkan nyawa mereka yang telah merebut duniaku. Sang pemanah terkejut dan tak bisa berkata-kata melihat betapa mengerikannya amarahku. Di dalam benakku, kuingat kembali bahwa semua kekacauan ini bermula dari orang yang paling kulindungi. Aku terus bicara seolah mengkhianatiku tidak cukup. Mereka juga mengambil nyawaku sendiri. Kini tak ada lagi yang mengikatku di dunia ini. Aku hanya akan terus melangkah maju. Sebagai goblin petarung, kuungkapkan sumpahku yang rela menukar apapun demi pembalasan dendam. Mev tampak ngeri begitu menyadari betapa kelam dan seriusnya sumpah matiku. Kedua mataku mulai menyala merah. Aku berteriak bahwa aku akan membalas semua penderitaan yang mereka berikan. Setetes air mata amarah dan tekad mutlak jatuh mengiringi janji suci ini. Aku bersumpah akan mengembalikan semua rasa sakit ini tanpa menyisakan apapun. Tiba-tiba, kudorong gadis itu ke samping hingga membuatnya memekik kaget. Terkejut sendiri, aku menoleh dan memanggil namanya, sadar aku baru saja menakutinya. Dia mengaku takut jika aku bersikap begitu, lalu aku pun meminta maaf. Kuperintahkan dia untuk mengumpulkan yang lain dan menjarah barang berharga untuk sang dukun. Mev langsung berlari. Dia bergegas mematuhi perintahku dan memanggil para goblin lain untuk bekerja. Selang beberapa lama, aku memanjat tebing untuk memantau keadaan sekitar. Dari atas sini, terbentang pemandangan hutan luas dan jajaran pegunungan jauh. Kutatap wilayah itu dengan serius sembari merencanakan langkahku selanjutnya.
Sementara itu, wanita yang kubebaskan berlari panik menembus hutan mencari bantuan. Tiba-tiba layar sistem muncul di hadapanku, menampilkan status misi saat ini. Misiku adalah memburu 30 manusia demi berevolusi menjadi prajurit Goblin. Skor menunjukkan, aku sudah menghabisi 29 mangsa, sisa satu lagi. Kurasakan gerakanku jauh lebih kuat sejak menjadi Goblin petarung ini. Saat sedang melamun, ku dengar seseorang memanggilku dan langsung berbalik melihatnya. Maeve sang pemanah mendekat, melapor bahwa dia sudah mengemasi seluruh jarahan berguna. Dia menunggu instruksi berikutnya. Kujelaskan bahwa beberapa musuh yang kabur akan segera kembali membawa bala bantuan. Sembari tersenyum tenang, aku berjanji tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Langit biru cerah perlahan berganti, menandakan waktu terus berjalan cepat. Di mulut Tamban, suara gaduh terdengar saat para goblin bersiap perang. Maeve tampak antusias memindahkan kotak-kotak kayu untuk dijadikan barikade pertahanan. Kutegur dia karena bekerja dengan kasar, dan dia langsung meminta maaf. Goblin lain tiba-tiba mendekat dan memanggilku bos, membuatku cukup terkejut. Dengan gemetar, dia melapor bahwa mereka mematuhi semua perintahku. Seluruh jebakan dan rintangan untuk pertempuran nanti telah selesai disiapkan. Kuhargai usahanya, tapi kutegaskan aku bukan bos mereka walau dia bersikeras. Dia beralasan karena melihat caraku bertarung melawan para manusia. Hal itu membuatnya menganggapku sebagai sosok pemimpin sejati. Dia berbalik ke arah goblin lain, menanyakan apakah mereka sepemikiran. Para goblin lain berteriak, menyatakan tunduk dan menerimaku sebagai pemimpin baru mereka. Maeve melangkah maju sambil tersenyum, mengklaim bahwa aku bukan sekadar bos, melainkan miliknya. Detik itu juga, penjaga berteriak memberitahu bahwa kawanan manusia mulai mendekati Tamban. Mendengar itu, aku memerintahkan seluruh goblin untuk segera mundur dan bersembunyi sejauh mungkin. Aku menatap Maeve dengan serius, mengisyaratkan bahwa aku butuh busurnya untuk pertempuran ini. Gadis pemanah itu tampak bersemangat menyiapkan busurnya. Berseru bahwa dia akan menghujani manusia dengan panah demi diriku. Sambil menyeringai tipis, aku bergumam bahwa semua persiapan telah selesai dan inilah saatnya bersenang-senang. Sementara itu, manusia-manusia itu tiba. Mereka terpaku penuh syok saat melihat sisa-sisa pembantaian rekan mereka yang tergeletak di tanah. Pemimpin mereka murka, menuntut penjelasan apakah benar satu goblin kecil sanggup melakukan semua kekacauan ini. Dia mencengkeram ke arah anak buahnya yang selamat, menuduhnya sedang membual dan mempermainkan dirinya. Pria malang itu membela diri, bersumpah bahwa monster hijau kecil itu mendadak mengamuk membabi buta. Si bos memakinya sebagai pecundang bodoh, lalu mendaratkan pukulan telak yang sangat keras ke wajahnya. Hantaman telak itu seketika membuat tubuh si anak buah terjerembab keras ke tanah. Sama sekali tidak berdaya menghadapi kemarahan tuannya yang meluap-luap. Si bos akhirnya memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkapku hidup-hidup agar dia bisa membuktikannya sendiri. Mendengar perintah itu, seluruh kelompok tentara bayaran segera bersiap menyerbu masuk Tamban untuk memburuku. Namun sebelum langkah pertama diambil, sebuah anak panah yang melesat jitu langsung menghantam si pemberi perintah. Sontak saja, tentara bayaran lainnya langsung membentuk formasi tempur dan bersiap menghadapi ancaman. Serangan mendadak ini membuat sang bos naik pitam sembari mencari tahu dari mana arah tembakan tadi. Si anak buah menunjuk ke arah celah Tamban dan berteriak bahwa monster yang dicari ada di sana. Berdiri tinggi di atas perancah kayu, Maeve kembali membidikkan anak panah berikutnya dengan tatapan yang sangat tajam. Tembakan presisi itu melesat mulus dan langsung menancap di kaki salah satu tentara yang bergerak maju. Melihat anak buahnya terluka, si bos yang kejam malah memakinya tidak berguna lalu menebasnya dengan kapak. Sambil tersenyum puas, Maeve menertawakan kebodohan manusia yang saling membunuh sesama mereka. Setelah serangan itu, dia segera berlari masuk lebih dalam demi menjalankan fase rencana kami. Selanjutnya, si pemimpin berteriak geram, menyuruh anak buahnya berhenti melongo dan segera mengejar buruan. Mereka masuk ke dalam. Mematuhi perintah tersebut, kawanan tentara bayaran itu berbondong-bondong merangsak masuk ke dalam lorong gelap gua. Maeve terus berlari lincah, melintasi lorong-lorong sempit gua, memancing para berdebah itu kian jauh ke dalam. Dengan sekali lompatan cekatan, dia berhasil melewati salah satu rintangan yang telah kami persiapkan sebelumnya.
Para manusia mengejarnya begitu saja tanpa menyadari bahwa mereka sedang berlari menuju jebakan Mount kami. Dari kejauhan, mereka terus meneriakinya agar tidak kabur sambil melontarkan hinaan pada makhluk kecil itu. Maeve akhirnya sampai di titik posisiku dan melapor bahwa mangsa kami sudah sepenuhnya terpancing masuk. Sangat senang karena rencana kami berjalan mulus. Si pemanah bersiap untuk segera pergi dari sana. Sementara itu, si bos hanya melihat anak buahnya berlari semakin dalam memasuki gua. Sama sekali buta akan bahaya menanti. Dia menggerutu gusar, merasa sangat terhina karena telah dipermainkan habis-habisan oleh kawanan goblin rendahan. Namun mendadak langkahnya terhenti ketika matanya menangkap seutas tali tipis yang membentang di tanah. Percikan api menyala menyusuri sumbu itu, menerangi kegelapan, dan memicu sesuatu di depan sana. Sang pemimpin menoleh ke belakang dengan bingung. Sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Menatap barikat batu yang hancur. Dia mengejek skema pertahanan kami yang dinilainya terlalu konyol. Walau meremehkan goblin, dia harus mengakui bahwa monster kecil ini punya otak yang cukup cerdik. Tapi sesaat kemudian, matanya terbelalak lebar saat menyadari satu detail kecil yang sangat krusial. Ketika dia membungkuk untuk memeriksa lebih dekat, raut wajahnya seketika dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Sebuah kotak berisi bubuk peledak yang sengaja kusembunyikan tepat di tengah barikan batu itu. Saat anak buahnya berteriak memperingatkan, sang bos baru sadar mereka semua sudah masuk jebakan mautku. Dengan panik yang luar biasa, bos itu berteriak sekencang mungkin menyuruh anak buahnya segera pergi. Sebelum sempat bergerak, salah satu anak buahnya hanya bisa menatap sang pemimpin dengan bingung. Ledakan raksasa langsung menghantam terowongan tamban, melahap habis seluruh tentara bayaran itu. Kobaran api melahap mereka tanpa sisa, membuktikan betapa mengerikannya kekuatan sejati yang kumiliki sekarang. Hantaman gelombang kejut yang begitu kuat mementalkan salah satu tentara bayaran sangat jauh. Seluruh tubuhnya hangus terbakar api. Satu penyintas yang berada di luar terkena hantaman reruntuhan dan langsung menjerit kesakitan. Sambil terbaring di tanah, dia memaki dengan murka karena mengira aku bisa ditipu semudah itu. Kepulan asap dan debu sisa ledakan kini menyelimuti seluruh pintu masuk tambang yang hancur. Dari tempat persembunyiannya yang aman, Maeve hanya bisa terpaku melihat kedahsyatan ledakan itu. Gadis itu bergegas menghampiriku untuk memastikan keadaanku setelah dentuman keras tadi. Namun dia sangat terkejut saat menemukanku berdiri tegak tepat di tengah pilar cahaya biru yang menyilaukan. Sebuah layar sistem muncul, memberitahuku bahwa misi telah selesai dan aku akan segera berevolusi menjadi prajurit goblin. Begitu energinya memudar, tubuh baruku terasa jauh lebih kuat dan terlihat sangat mengintimidasi. Sambil tersenyum puas, kurasakan aliran kekuatan baru yang sangat dahsyat mengalir ke seluruh tubuhku. Jadi seperti ini, rasanya menjadi kuat. Bisikku dalam hati sembari bersiap menghadapi apapun di depan. Satu-satunya tentara bayaran yang selamat dari ledakan itu, kini meratap kesakitan karena kakinya yang terluka parah. Dia terus mengeluh. Dia menyesali teman-temannya yang bodoh, karena mengabaikan peringatannya bahwa aku bukan goblin biasa. Tiba-tiba, dia melihat sesosok bayangan melangkah keluar dari kabut asap dan tidak percaya ada yang selamat. Aku melangkah keluar dari reruntuhan dengan tatapan membunuh. Lalu menyebut si penyintas itu tak lebih dari kecoak. Hanya dalam sekejap mata, wujud baruku sebagai goblin petarung langsung menerjang musuh terakhir itu. Sebelum dia sempat berkutik, aku melayangkan satu pukulan telak yang menghantam keras wajahnya. Kucengkeram lehernya dengan erat, lalu kuarahkan belati tajam ini tepat di depan tenggorokannya. Kuberikan dia pilihan jawab semua pertanyaanku dengan jujur atau dia akan berakhir menjadi menu makan malamku. Di tempat lain, tampak seorang pria berambut putih sedang menatap bendera dengan lambang pedang. Berdiri di menara pengawas kamp penyintas, dia tampak tenggelam dalam nostalgia. Pria itu bergumam bahwa entah 10 tahun yang lalu atau saat ini, keadaan sama sekali tidak berubah. Sementara itu, aku dan Maeve sedang memeriksa peta, dan sang pemanah bertanya, apakah ada masalah. Kujelaskan padanya bahwa aku harus segera menemui Lord Marksil untuk melaporkan hasil misi kami. Rencana kami adalah mengumpulkan pasukan goblin yang tersisa lalu kembali untuk menggempur bangsa manusia. Si penyintas tadi kemudian mendekat dan memohon agar aku segera melepaskannya sekarang juga.
Dia beralasan telah memenuhi janjinya dengan menandai posisi kamp manusia di dalam peta itu. Aku pun setuju untuk membiarkannya hidup, karena aku memang sudah berjanji jika dia mau bekerja sama. Pria itu merasa sangat terkejut sekaligus lega, karena bisa keluar dari maut dengan selamat. Dengan sombongnya dia menyuruh para goblin lain menyingkir dari jalannya, karena pemimpin mereka sudah melepaskannya. Sambil berjalan pergi, manusia itu memandang jijik dan menyebut para goblin sebagai tikus-tikus yang menjijikkan. Namun, makhluk-makhluk kecil itu langsung bangkit dan berlari mengejarnya dengan senjata yang sudah terhunus erat. Mereka langsung menyerangnya dengan rentetan tebasan cepat dan presisi tanpa memberinya waktu untuk menghindar. Manusia itu berusaha keras melawan. Namun, salah satu goblin membungkam mulutnya rapat-rapat agar dia tidak bisa berteriak. Terkepung rapat tanpa jalan keluar. Tentara bayaran itu akhirnya benar-benar dihabisi oleh para monster kecil ini. Aku hanya bergumam dingin, aku memang berjanji membiarkannya hidup. Tapi aku sama sekali tidak menjamin keselamatan dari anak buahku. Musuh yang kalah tenggelam ke dalam air, menyudahi riwayat kelompok tentara bayaran itu. Di tempat lain, dukun suku meragukan permintaanku untuk menyerang kamp manusia. Aku berlutut dan melaporkan bahwa aku sudah memetakan lokasinya dengan jelas. Jumlah musuh, hingga detail medan tempurnya. Kuyakinkan sang dukun bahwa serangan kejutan ini akan membawa peluang kemenangan yang sangat besar. Kepala suku mulai berpikir keras, menganalisis taktik dari prajurit goblin muda sepertiku. Tiba-tiba sebuah suara berteriak, meminta Tuan Morsan agar tidak menyetujui rencana itu. Aku berbalik untuk melihat siapa yang berani menentang rencana serangan ini. Ternyata sosok itu adalah hobgoblin bernama Goof, yang berkata kami harus fokus pada panggilan Kepala Agung. Dia beralasan kami harus mengumpulkan pasukan dan persediaan untuk perjalanan jauh nanti. Sang dukun setuju ini waktunya bersiap, tapi dia tidak melihat alasan untuk menolak permintaanku. Goof bersikeras bahwa aku hanyalah pemula dan mereka tidak boleh membuang sumber daya berharga untukku. Aku pun berdiri, menantang Goof untuk ikut denganku demi membuktikan kemampuannya mencari persediaan. With a challenging load, he asks if the hobgoblin has the goods for it. Goof murka, merasa tidak terima kemampuannya diragukan oleh goblin amatir sepertiku. Kutatap dia dengan dingin, berjanji akan membuktikan kemampuanku di depan semua orang. Tepat saat itu, Maeve berlari masuk dengan ceria memanggil nama kesayangannya, Gora. Goof langsung berbalik ke arahku dan menantang duel kehormatan untuk menyelesaikan perselisihan kami ini. Sang pemanah terkejut mendengar tantangan itu, sama sekali tidak paham situasinya. Kuterima duel itu dengan syarat mutlak, yang kalah harus tunduk sepenuhnya pada pemenang. Maeve tersantak kaget mendengar syarat gila yang baru saja kuajukan padanya. Dukun menyetujui duel ini, membuat Maeve mempertanyakan keputusan kakaknya sendiri. Keadaan kini beralih ke arena pertempuran, mempertemukan kami berdua di tengah kepungan seluruh anggota suku. Penonton terus meneriakkan nama Goof, jelas sekali siapa yang mereka jagokan di sini. Salah satu goblin mendekati Maeve dan bertanya kenapa dia tidak mencegah duel ini. Maeve menjelaskan, dia terlambat bertindak, karena aku langsung menerima tantangan itu begitu saja. Dukun Morsel kemudian mulai mengumumkan aturan jalannya pertarungan kami. Dilarang memakai senjata atau sihir sampai salah satu menyerah. Teman Goblin Maeve berbisik bahwa Goof memiliki temperamen buruk dan tidak akan membiarkanku pulang dalam keadaan utuh. Lewat teriakan yang menggelegar, sang dukun resmi memulai duel kehormatan yang dinanti ini. Goof memprovokasiku dengan raungan keras, memanggilku bertarung dengan nada sangat meremehkan. Dia menerjang sambil mengejek bahwa evolusi kecilku ini sama sekali bukan apa-apa. Hobgoblin itu mengancam akan meremukkan setiap tulang di tubuhku sampai tak bisa pulih. Sebelum ucapannya selesai, aku sudah menghindar dengan gerakan yang sangat lincah. Dengan sangat cepat dan tak terduga, kulayangkan tendangan telak tepat di antara selangkangannya. Si Hobgoblin langsung berlutut kesakitan. Tidak menyangka serangan mematikan itu akan mendarat. Tanpa membuang waktu sedetik pun, kuhantam wajahnya dengan satu pukulan lurus yang sangat keras. Pukulan itu begitu kuat, hingga tubuh besarnya langsung tumbang dalam kondisi linglung. Dari barisan penonton, Maeve dan temannya melongo lebar, karena sangat terkejut menyaksikan pemandangan luar biasa ini. Kerumunan yang tadinya mendukung Goof kini berteriak memintanya untuk tidak menyerah begitu saja.
Kudekati tubuhnya lalu kutanya, apakah dia masih belum berniat untuk menyerah kalah. Karena lawan besarku ini masih menolak untuk tunduk. Langsung kutingkatkan serangan dengan mencengkeram lehernya dari belakang. Hobgoblin itu meronta sekuat tenaga, tapi dia tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeramanku. Perlahan, dia kehilangan kesadaran dan pingsan di lenganku. Benar-benar tidak sanggup lagi bertahan. Hebatnya, meski sudah pingsan, Ghost tetap berdiri tegak demi menunjukkan sisa ketahanan fisiknya. Aku melepaskannya, lalu bergumam teknik bertarungnya memang sampah, tapi fisiknya boleh juga. Di atas tribun penonton, Mev dan teman-temannya merayakan kemenanganku dengan sangat heboh. Dukun Morsel mengumumkan diriku sebagai pemenang mutlak dan berjanji mengabulkan satu permintaanku. Aku segera berbalik arah, menatap sang dukun, lalu berterima kasih atas kesempatan serta kepercayaan besar ini. Saat itu juga, aku mendengar seseorang memanggil namaku dan langsung menoleh ke belakang. Ternyata itu Mev dan temannya yang berlari kencang untuk memelukku sambil merayakan kemenangan ini. Aku mengaku tak menyangka bisa menang, tapi Mev malah pamer betapa hebatnya pasangannya ini. Teman Mev bahkan memutuskan untuk menjadi tangan kananku mulai sekarang. Sementara Mev mengumumkan dengan lantang bahwa dia akan pergi bersamaku. Dukun Morsel melangkah mendekat dan memanggilku, menyudahi kegembiraan kecil kami secara sepihak. Aku segera menyahut panggilan sang tetua sementara Mev berteriak lantang memanggil kakeknya. Sang dukun menghentakkan tongkatnya keras-keras ke tanah, langsung memicu perhatian seluruh orang di arena. Aliran energi berwarna biru mulai meluap dari ujung tongkatnya yang menancap di tanah. Cahayanya kian bersinar terang benderang saat aura kuat menyelimuti Morsel yang sedang merapal mantra. Aku terkejut menyadari bahwa sang dukun ternyata sedang merapal mantra portal tingkat tinggi. Morsel lalu mengajakku ikut bersamanya, karena ada seseorang yang harus kutemui sekarang juga. Tanpa ragu sedikit pun, aku menerima ajakannya, dan kami berdua langsung melangkah masuk menuju dimensi yang asing. Kami tiba di sebuah lorong megah berlantai marmer dengan dinding berlapis emas berkilau. Portal di belakang kami menutup rapat, menandakan kami kini berada di lokasi yang berbeda. Sambil mengikuti langkah sang dukun, aku memperhatikan setiap jengkal arsitektur mewah di tempat ini. Begitu memasuki sebuah ruangan besar, sebuah portal berbalut aura emas telah terbuka lebar. Dan dari sana, sesosok wanita berbalut cahaya emas murni perlahan-lahan mulai menampakkan wujud aslinya. Aku dibuat penasaran dan curiga tentang siapa sebenarnya sosok yang ingin dipertemukan denganku ini. Wanita itu menyapa Morsel tua, berujar bahwa sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Morsel menggenggam tongkatnya lebih erat, memperlihatkan sedikit ketegangan saat berhadapan dengan wanita itu. Aliran energi biru kembali menyembur dari ujung tongkat Morsel yang menancap kokoh di lantai. Aura magis yang pekat menyelimuti tubuhnya seolah dia sedang bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Aku terkejut untuk kedua kalinya saat menyadari bahwa dia kembali merapal mantra portal. Sang dukun mengajakku pergi bersamanya ke suatu tempat untuk menemui orang lain lagi. Aku mengiyakan, lalu kami berdua melangkah masuk portal dan meninggalkan yang lainnya di belakang. Kami mendadak muncul di lorong bernuansa dekorasi oriental dengan portal besar di ujungnya. Portal itu perlahan mulai terbentuk, membuka jalan setapak baru ke tempat misterius lainnya. Sepasang kaki telanjang berbalut kain perban tiba-tiba melangkah keluar dari dalam portal tersebut. Aku bersama dukun terus mengamati sosok yang baru keluar itu dengan penuh kewaspadaan tinggi. Aku langsung bertanya pada Morsel tentang di mana kami berada sekarang dan apa yang terjadi. Namun sang dukun hanya menatapku tajam lalu memintaku mendekat dengan raut wajah sangat serius. Tanpa banyak tanya, aku patuh mendekati pemimpin suku itu tanpa meragukan perintahnya sama sekali. Seberkas cahaya berpendar terang di ujung jarinya, pertanda dia akan melepas sihir misterius padaku. Dia menyentuh dahiku, lalu memintaku untuk menundukkan kepala sebagai tanda bentuk penghormatan. Cahaya biru perlahan menyelimuti kepalaku saat rapalan mantra mulai bekerja. Morsel memberiku wewenang penuh untuk membentuk klan mandiri milikku. Sang dukun menjelaskan bahwa diriku terbukti memiliki kelayakan yang sangat luar biasa untuk memimpin kaumku sendiri. Dia menambahkan bahwa sosok yang akan kutemui nanti bakal sangat membantuku dalam perjalanan. Menghadap ke arah portal emas, Morsel membungkuk penuh hormat. Seorang wanita berkulit emas melangkah keluar dari portal dengan gerakan yang sangat anggun.
Dia memperkenalkan dirinya sebagai RuPaul Steelskin, sang goblin emas legendaris. Aku tertegun bertanya-tanya, apa sebenarnya goblin emas itu, dan mengapa dia dianggap begitu penting. Wanita itu langsung duduk di kursi mewah seolah menguasai seluruh tempat ini. Dia memastikan identitasku, dan mengaku tahu bahwa aku sedang membutuhkan pasokan senjata. Sang goblin emas memperingatkan bahwa segala hal ada harganya, dan dia tidak akan memberikannya cuma-cuma. Sebelum negosiasi dimulai, dia memintaku untuk duduk tenang dan menceritakan seluruh kisahku. Salah satu anak buahnya langsung menarik sebuah kursi agar aku bisa duduk di hadapannya. Aku pun duduk dengan santai tepat di hadapan sang goblin emas misterius itu, bersiap untuk bercerita. Langsung pada intinya, aku bertanya dari bagian mana dia ingin aku mulai berkisah. Setelah memaparkan semuanya secara terperinci, aku mengakhiri cerita dengan bagaimana aku terbangun sebagai goblin. Sang goblin emas terdiam sejenak dengan ekspresi wajah yang tampak berpikir keras. Secara mengejutkan, dia menggebrak meja dengan sangat keras, lalu berseru dengan antusias bahwa ceritaku luar biasa. Dia mengklaim itu adalah kisah paling menghibur yang pernah dia dengar sepanjang hidupnya. Dengan satu jentikan jarinya, pendar cahaya emas langsung menyelimuti dirinya yang kini tampak sangat bersemangat. Buku dan bulungan melayang di sekeliling ruangan, memamerkan koleksi cerita miliknya yang melimpah. Sang goblin emas. Dia berkata bahwa riwayat hidupku akan menjadi koleksi paling berharga miliknya. Sambil menatapku dengan penuh kekaguman, dia mengarahkan jarinya dengan senyum puas. Wanita itu bangkit berdiri, lalu mendekatiku, menyatakan dia sangat menyukai setiap detail tragis dari kisahku. Dia bersorak gembira, mengaku sudah lama sekali tidak merasa seantusias ini mendengarkan cerita seseorang. Aku merasa agak aneh, heran bagian masa lalu mana yang disukai oleh wanita gila ini. Saat kutagih senjata yang dijanjikan, dia langsung teringat kembali pada kesepakatan kami. Sambil mengulas senyum, dia setuju aku tidak bisa bertarung tanpa senjata dan berjanji segera membantuku. Dia bangkit berdiri, lalu berjalan menghampiriku dengan memancarkan aura yang sangat misterius. Sang goblin emas membisikkan bahwa dia akan memberiku hadiah istimewa, sekaligus menyebut diriku sebagai sebuah wadah agung. Wanita itu kemudian berbalik arah dan memintaku untuk mengikutinya ke tempat penyimpanan hadiah, sembari membuka portal emas yang baru. Dia berkata ingin menunjukkan sesuatu yang sangat spesial padaku. Sambil berjalan, goblin emas itu terlihat sibuk mencatat peringkat ceritaku di sebuah buku. Aku melangkah melewati portal dan langsung menapakkan kaki di sebuah area baru yang misterius. Aliran energi kuat mendadak menyelimuti tubuhku, seketika memberiku sirah baru sebagai pemimpin dari klan Gol. Sang goblin emas memujiku, menyebut penampilanku saat ini sudah seperti ketua klan sejati. Ku jawab bahwa aku siap melangkah, merasakan kekuatan yang jauh lebih dahsyat mengalir di tubuhku. Goblin emas itu kini membalikkan tubuhnya, lalu bersandar di atas meja dengan pose yang cukup menggoda. Sambil tersenyum, dia berbisik bahwa intuisinya tidak pernah salah, dan aku memang sangat spesial. Wanita itu kemudian bersiap menjelaskan secara mendetail tentang semua hadiah yang baru saja diberikannya. Aku menyimak setiap perkataannya dengan sangat serius agar tidak melewatkan rincian penting sekecil apapun. Layar kemudian beralih ke kamp manusia, memperlihatkan bendera bergambar pedang berkibar di tiup angin. Dari puncak tebing, aku mengawasi kamp manusia itu sementara para goblinku terus memanggilku. Mereka semua meneriakkan namaku serentak, menunjukkan kesetiaan penuh kepada diriku. Aku mencabut pedang baruku, bersiap memimpin klan ini ke medan pertempuran pertama kami. Aku segera memberi perintah menyerang. Kunyatakan bahwa inilah saatnya bagi kami untuk memulai perburuan. Sambil melolong liar, seluruh goblinku langsung menyerbu kamp mereka. Bendera kamp berkibar kencang selagi serbuan klan kami semakin mendekat. Salah satu penjaga manusia berlari dengan sangat panik, demi memperingatkan semua orang tentang invasi mendadak kami. Dia berteriak histeris kepada pemimpin pasukannya bahwa mereka sedang diserang sekarang juga. Si penjaga berteriak kencang bahwa musuh yang menyerang mereka bukanlah pembunuh bayaran melainkan gerombolan goblin menyeramkan. Pemimpin pasukan itu ketika merasa kebingungan dan syok mendengar kabar serangan mendadak yang tidak biasa ini. Para goblinku menyerbu dengan brutal,
langsung membantai manusia yang sama sekali belum siap. Menonton dari jauh, si Golden Goblin bergumam bahwa ini hanyalah hadiah pertamanya untukku. Dia menjelaskan bahwa seluruh jumlah eliminasi anggota klan akan disinkronkan langsung dengan sistem milikku secara otomatis. Berbagai notifikasi pembunuhan pun bermunculan, menampilkan kesuksesan besar dari serangan kejutan klan baruku. Kembali ke dalam ruangan mewah itu, si Golden Goblin bersiap mengungkap hadiah keduanya untukku. Hanya dengan satu jentikan jarinya, dia memanggil sesuatu di udara yang membuatku sedikit terkejut. Sebuah spanduk melayang berisi informasi dan daftar misi rahasia mendadak muncul tepat sekali di hadapanku sekarang. Aku langsung menyadari bahwa dia berhasil memanggil jendela misi sistem. Goblin emas itu menjelaskan bahwa sekarang aku bisa mengakses jendela misi tanpa batas ruang dan waktu. Layar menunjukkan misi klan untuk memburu 40 manusia, dan kami sudah menghabisi 25. Aku tertawa kecil, merasa cukup aneh melakukan hal yang biasanya hanya kubaca di dalam novel. Di tengah pertempuran yang memanas, seorang manusia berteriak histeris saat mencoba menangkis serangan goblin kecil. Goblin lain melompat melewati temannya, lalu menghantam manusia itu menggunakan sebuah gada kayu. Hantaman keras mendarat tepat di kepalanya, membuatnya langsung ambruk ke tanah dengan pandangan kosong. Dua manusia mencoba mengepung satu goblinku bersamaan. Namun dengan sangat lincah, dia berhasil menghindarinya. Melalui satu gerakan kilat, makhluk kecil itu mendaratkan pukulan telak ke salah satu dari mereka. Pemimpin pasukan itu memaki anak buahnya yang ketakutan hanya karena menghadapi kawanan goblin sampah. Dia memaksa mereka untuk tetap bertarung dan menunjukkan kepada monster-monster itu apa akibatnya jika berani mengusik manusia. Namun sebelum ucapannya selesai, sebuah bayangan melesat melewatinya dengan kecepatan yang luar biasa. Luka sayatan yang sangat dalam mendadak muncul di wajahnya, membuatnya membeku seketika tanpa bisa bergerak sedikit pun. Aku muncul di belakangnya, lalu bertanya siapa sebenarnya yang tadi dia sebut Sampar. Pemimpin pasukan itu langsung ambruk kalah tepat di hadapan para anak buahnya yang panik ketakutan. Salah satu prajurit tidak percaya pemimpin mereka baru saja dikalahkan oleh satu goblin saja. Sambil gemetar ketakutan, dia memperingatkan yang lain bahwa kami bukan goblin biasa sebelum melarikan diri. Kepanikan meluas, membuat semua prajurit itu lari terbirit-birit kembali menuju markas mereka. Aku hanya bisa menatap para manusia yang melarikan diri kocar-kacir itu dengan ekspresi wajah yang sangat muak. Sambil menghela napas muak, aku menyebut mereka semua bodoh karena kepengecutan yang memalukan itu. Para goblinku segera berkumpul, merayakan kemenangan telak dari pertempuran pertama yang baru saja usai. Kupandang mereka semua dengan tatapan menyetujui. Sangat puas dengan kinerja klan baruku. Golden Goblin kemudian bertanya apakah aku sudah menyiapkan nama yang cocok untuk klan baruku ini. Aku terdiam sejenak, memikirkan nama paling sempurna yang layak disandang oleh kelompok penghancur ini. Aku berpaling ke arah anak buahku, memuji keberanian mereka dalam pertempuran yang baru saja selesai. Kukatakan pada mereka bahwa hari ini, kami terlahir kembali sebagai ksatria klan Black Moon. Map menyahut dengan lantang, menegaskan bahwa kami tidak akan lagi bersembunyi di balik kegelapan. Para goblin seketika diliputi kebanggaan luar biasa setelah berhasil menundangkan musuh manusia kami. Aku lalu berteriak murka, bersumpah bahwa mulai detik ini, kami akan merebut lebih banyak kemenangan. Sambil mengepalkan tangan penuh amarah, kupimpin klan ini meneriakkan seruan perang yang begitu dahsyat. Kuumumkan nama baru kami klan Blood Dagger. Sambil kuangkat senjataku tinggi-tinggi ke angkasa. Klan baru ini berpesta merayakan kemenangan perdana, sekaligus lahirnya jati diri tempur kami. Golden Goblin tersenyum manis dan mengaku sangat menyukai nama Blood Dagger pilihanku. Karena penasaran, dia bertanya kenapa aku menjadikan belati sebagai lambang kekuatan kami. Aku pun mulai menceritakan alasan di baliknya, memicu ingatan tentang mangsa pertama yang kuhabisi. Kukatakan padanya bahwa senjata pertamaku saat membantai musuh sebagai goblin adalah belati kecil ini. Goblin emas itu terkeker, berkata bahwa dia juga sangat menyukai bagian mengerikan dalam dongengku. Aku langsung menuntut penjelasan kenapa dia mau membantu sedalam ini dan apa pamrihnya. Dia berkilah kalau bangsa goblin emas memang sangat menyukai harta berkilau serta rahasia. Wanita itu merebahkan tubuhnya di kursi santai, terlihat sangat rileks dan sedikit angkuh.
Sambil menyeringai nakal, dia berbisik bahwa hal yang paling dia gilai di dunia adalah cerita hebat. Terutama dongeng penuh darah yang mengaduk-aduk emosi dan meninggalkan bekas mendalam. Dia bahkan mengaku bisa merasakan kemarahan dan rasa frustrasi yang meluap ketika aku bercerita. Karena itulah, dia mengaku sangat tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana akhir dari seluruh petualangan berdarahku ini. Aku berterima kasih atas bantuannya, mengakui bahwa berkat dia, semua rencanaku akan berjalan jauh lebih lancar. Dia bercanda bahwa kisahku nanti bisa mendanai pasokan minumnya selama 3 tahun. Membuatku sedikit kesal. Goblin emas itu mengucapkan selamat tinggal, mendoakan perburuan yang sukses bagi diriku. Pemimpin klan Goro. Kini fokus kita beralih ke markas pasukan penjaga kerajaan di Tasemen 13. Sebuah maklumat dari Kapten Hansan memperingatkan ancaman serius dari kawanan Goblin yang marak menyerang belakangan ini. Salah satu prajurit mendengus kesal, menganggap rekan satu timnya bertingkah sangat bodoh. Karena ketakutan setengah mati, Sersan Sananjun heran, mempertanyakan apakah mereka benar-benar akan gemetar ketakutan hanya karena segelintir monster kecil. Prajurit lain cepat-cepat menyela bahwa menurut rumor, monster ini berbeda dan bisa bergerak secepat hantu malam. Sersan Sananjun meremas kertas itu dengan geram, menolak mentah-mentah laporan konyol dari para anak buahnya. Dia melempar kertas itu ke lantai sambil memaki mereka semua bodoh. Menurutnya, sudah jelas kalau Goblin memang selalu berpatroli berkelompok. Namun sang penjaga bersikeras bahwa kam pemanggilan mereka telah rata dengan tanah dibantai habis. Sersan Sananjun mengabaikan semua peringatan berharga itu. Justru melihat kekacauan ini sebagai peluang emas untuk naik pangkat. Prajurit itu menanyakan rencananya, dan sang Sersan langsung membeberkan taktik ambisius yang dia rancang. Dia sesumbar bahwa dia akan membereskan sendiri gerombolan Goblin bajingan yang selama ini terus meneror seisi wilayah. Sersan Sananjun sangat yakin bahwa pasukannya sanggup menyeret monster-monster itu dan menyelesaikan masalah ini. Di balik jeruji besi yang gelap, sepiring makanan busuk diletakkan begitu saja untuk tawanan. Gadis malang itu meringkuk ketakutan di sudut sel yang sangat dingin dan lembab. Seorang sipir mendekat, bertanya dengan nada ketus mengapa dia lagi-lagi menolak menyentuh makanan itu. Dengan tatapan muak, tawanan itu menjawab bahwa dia tahu makanan tersebut telah dicampuri racun. Penjaga itu menyeringai menjijikkan, menuntut dari mana dia mendapatkan kelancangan untuk menjawab seperti itu. Manusia bajingan itu terus mengejeknya, bilang mulut tajam Jen Hayan pasti turunan dari ibunya. Jen Hayan hanya diam, membuat penjaga itu makin kesal, lalu melontarkan makian kasar kepadanya. Dia berteriak bahwa Jen Hayan bukan siapa-siapa tanpa mereka, hanya sampah yang tidak punya harga diri. Penjaga itu terus saja mengeluh. Niatnya hanya ingin bersenang-senang, tapi dia malah menyerang balik menggunakan pisau layaknya binatang liar. Karena malas berdebat lagi, penjaga itu berkata dia akan segera menunjukkan berapa harga murah perempuan ini. Jen Hayan meringkuk ketakutan di sudut sel, gemetar membayangkan apa yang akan mereka lakukan padanya. Detik berikutnya, si penjaga menyuruh prajurit lain mengikatnya, lalu membuangnya keluar sebagai umpan hidup. Prajurit itu tersenyum kejam sambil berbisik tamat sudah riwayatmu kali ini, jalan kecil. Di bawah terangnya cahaya bulan, Jen Hayan kini terikat pasrah pada sebuah tiang kayu tengah hutan. Koin-koin emas sengaja disebar di tanah demi memancing kawanan Goblin masuk ke dalam jebakan maut. Gadis malang itu hanya bisa duduk diam membeku di tengah area terbuka, menanti kedatangan monster yang akan mencabik tubuhnya. Sambil bersembunyi di balik semak-semak, para pemburu mulai mengeluhkan bau getah pohon pemancing monster. Salah satu dari mereka meragukan rencana ini, tapi temannya langsung menyuruhnya untuk diam. Sambil menyeringai lebar, dia menoleh ke arah ketua mereka dan menanyakan kesiapan rencana. Si pemburu Goblin menyuruh semua orang bersiap karena mereka tidak tahu kapan monster-monster itu akan datang. Salah satu anak buah berbisik ragu bahwa ketua mereka tidak tampak seperti pemburu sungguhan. Rasa curiga masih membayangi pikirannya dia si cara konyol ini benar-benar bisa berhasil. Pemburu veteran itu, dengan sangat percaya diri menyatakan persiapan mereka sudah selesai. Dia menjelaskan bahwa koin emas berkilauan itu akan menuntun para Goblin serakah menuju maut. Terlebih lagi,
Kalung di leher Jan Hayan memiliki sihir pemikat goblin yang menjadikannya umpan sempurna. Saat salah satu pemburu melontarkan lelucon kotor, rekannya segera menyuruhnya untuk menutup mulut. Si pemburu menerangkan bahwa bagi monster, daging wanita manusia jauh lebih empuk dan lezat. Dengan wajah sangat dingin, dia menegaskan ucapan tadi bukanlah sekadar kiasan belaka. Dua pemuda di dekatnya merasa sangat mual mendengarnya dan memintanya menghentikan obrolan menjijikkan itu. 4 jam berlalu, salah satu goblin akhirnya menemukan koin emas yang tercacar di jalan. Dengan girang, dia berteriak memanggil temannya, "Lihat, aku menemukan emas milik manusia." Melihat monster itu mendekat, si pemburu segera memberi isyarat agar pasukannya bersiap menyerang. Kawanan goblin mulai menelusuri koin tersebut tanpa menyadari bahaya maut yang menanti di depan. Dari kejauhan, aku mengawasi pergerakan mereka dan langsung menyadari ada yang tidak beres dengan koin-koin itu. Lalu mataku tertuju pada gadis yang terikat di sana. Ternyata itu Jan Hayan, gadis yang pernah kuselamatkan. Dengan mulut tersumpat, tubuhnya gemetar hebat menahan tangis ketakutan yang mengalir di pipinya. Aku menghela napas kesal melihat situasi ini. Gadis bodoh itu selalu saja berhasil mencari masalah. Aku memimpin klanku mendekati area terbuka itu dan perlahan mulai mengepung tempatnya terikat. Jan Hayan menatapku dengan mata sembab. Pancaran ketakutan sekaligus rasa lega bercampur jadi satu. Kupandangi wajahnya yang menyedihkan itu, lalu aku mengajaknya. "Apa diikat seperti ini adalah hobi barumu?" Dengan pipi yang langsung memerah padam. Dia tampak benar-benar bingung harus merespon sindiran dingin dariku. Aku hanya bisa menghela napas, mempertanyakan apakah gadis keras kepala ini memang menikmati siksaan semacam ini. Detik berikutnya, mataku menangkap keberadaan jebakan busur panah di tanah, lalu memeriksanya dengan hati-hati. Dari balik kegelapan semak, si ketua pemburu memberi perintah ke Jan untuk mengincar bagian kaki kami. Saat aku melangkah mendekat, dia mulai panik. Aku menyuruhnya tenang sambil berbisik menegaskan siapa diriku. Dia melepaskan penutup mulutnya, dan gadis itu langsung memanggil namanya, Gobes. Gadis itu sangat putus asa, berteriak bahwa dia tidak boleh di sana karena tempat ini adalah jebakan besar. Dengan sangat tenang, dia menjawab sudah tahu hal itu, membuat si gadis menjadi jauh lebih bingung. Sang prajurit menyebutkan posisi musuh di arah jam 3, 11, dan 9 di sekitar sana. Begitu dia memberi aba-aba, para goblin muncul entah dari mana dan langsung menyergap pemburu. Pemanah Mev dan pasukannya bersiap melepaskan hujan anak panah yang mematikan ke arah target. Dengan senyuman penuh percaya diri, Gol mengungkap bahwa mereka semualah yang justru masuk ke dalam jebakannya. Wanita muda itu sangat terkejut dan heran bagaimana bisa dia merencanakan semua ini dengan rapi. Alur cerita pun mundur 3 hari ke belakang untuk menjelaskan seluruh rencana rahasia Gor. Di sebuah perkebunan jauh, jeritan histeris memecah keheningan malam yang damai di pedesaan itu. Lumbung tua menjadi tempat beberapa petani disandera oleh sekelompok penjaga yang kejam. Gol kemudian menyatakan bahwa dia hanya ingin membeli makanan dan tidak akan membuat kekacauan. Dengan sangat ketakutan, para petani menyerahkan beberapa kantong makanan kepada kawanan monster itu. Sambil melihat kantong makanan yang sedikit, Gol bertanya apakah hanya itu yang mereka miliki. Seorang lelaki tua memohon ampun dan menjelaskan bahwa itu adalah sisa setelah membayar pajak. Menangis pilu, Pak tua itu berkata sisa makanan tersebut harusnya untuk menghidupi keluarganya. Gol mendengarkan keluh kesah pria itu. Mendengar tangisan itu dengan wajah serius dan ekspresi yang mendalam. Dia merasa muak, heran bagaimana manusia bisa merampas makanan dari sesama mereka sendiri. Sang pemimpin klan mengeluh bahwa porsi makanan sedikit ini tidak akan cukup untuk 3 hari. Membuat Pak tua itu terkejut. Goro meletakkan beberapa keping emas di tangannya. Dia berkata hanya akan mengambil setengahnya saja. Dan Pak tua sadar uang itu cukup untuk setengah tahun. Keluarga itu terus berterima kasih dan memanggilnya Tuan. Namun dia menolak sebutan itu dengan tegas. Salah satu goblin kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan pada para penjaga tawanan. Tanpa ragu sedikit pun, Goro memerintahkan anak buahnya menghabisi mereka. Dia berkata orang semacam itu tidak layak untuk dibiarkan hidup. Mengikuti perintah itu, para goblin langsung menghabisi penjaga korup dengan tebasan yang sangat cepat. Ketakutan, keluarga petani itu
saling berpelukan saat menyaksikan para penjaga busuk tersebut dieksekusi. Gadis yang terikat di tanah itu menghela napas dengan berat dan bertanya apakah Gorl berpikir bahwa dia menikmati berada di situasi berbahaya ini. Gorl kemudian berjongkok dan mengambil salah satu jebakan panah otomatis yang tergeletak di tanah. Sambil bersembunyi, pemimpin pemburu menyuruh anak buahnya membidik kaki karena mereka butuh dia hidup-hidup. Melihat Gorl yang mendekat, gadis itu panik, namun Gorl langsung menyuruhnya untuk tetap tenang. Dia melepas penyumbat mulutnya, dan wanita muda itu segera memanggil namanya, Gobles. Gadis itu berteriak menyuruhnya pergi, karena seluruh tempat ini adalah jebakan yang mematikan. Dengan santai, prajurit itu menjawab dia sudah tahu segalanya, membuat gadis itu semakin bingung. Dia lalu menunjuk ke arah posisi para musuh yang bersembunyi di kegelapan sekitar. Begitu dia memberi isyarat, Klan Blood Dagger langsung menyergap pemburu dari balik semak-semak. Maeve dan pasukannya bersiap melepaskan hujan panah badai yang sangat akurat ke sasaran. Sambil tersenyum penuh kemenangan, Gorl menjelaskan bahwa merekalah yang justru masuk perangkapnya sendiri. Gadis muda itu benar-benar dibuat terkejut oleh kenyataan itu, tak percaya dia bisa memprediksi segalanya. Cerita pun kembali ke 3 hari lalu untuk menunjukkan bagaimana rencana ini dipersiapkan. Di sebuah peternakan yang damai, beberapa jeritan putus asa menggema dari dalam lumbung. Di dalam sana, para penjaga korup menyandera beberapa petani lokal. Gorl mendatangi mereka dan berkata jika mereka menjual sedikit makanan, semua akan aman. Sambil gemetar ketakutan, salah satu petani menyerahkan beberapa karung kentang dan wortel kepada mereka. Gorl menatap tumpukan makanan yang sangat sedikit itu, lalu bertanya, apakah hanya ini yang mereka miliki? Seorang pria tua memohon belas kasihan dan menjelaskan bahwa hanya ini yang tersisa setelah dipotong pajak. Dia melanjutkan bahwa sisa makanan yang sangat sedikit ini adalah satu-satunya penyambung hidup seluruh keluarganya. Sang ketua klan mengamati keputusasaan pria tua itu beserta keluarganya dengan tatapan yang sangat dingin. Amarahnya terpancing saat menyadari para penjaga manusia itu tega merampas makanan dari rakyat mereka sendiri. Gorl mengeluh karena makanan itu bahkan tidak cukup untuk menghidupi pasukannya selama 3 hari penuh. Dia kemudian mengejutkan petani tua itu dengan menyerahkan beberapa keping koin emas sebagai pembayaran. Gorl berkata dia hanya mengambil setengahnya dan uang itu bisa mereka gunakan untuk membeli lebih banyak makanan. Sangat bersyukur, pria tua itu beserta keluarganya membungkuk hormat dan memanggilnya Tuan. Goblin, salah satu goblin kemudian mendekat dan bertanya kepada bosnya apa yang harus dilakukan terhadap para penjaga tawanan. Gorl langsung memerintahkan untuk menghabisi mereka karena sampah seperti itu tidak pantas dibiarkan hidup. Para goblin segera melaksanakan perintah dan menghabisi para penjaga korup itu dengan serangan mematikan. Keluarga petani itu saling berpelukan erat karena ketakutan saat menyaksikan pembantaian sadis di depan mereka. Gadis muda itu menjawab bahwa dia sangat mengenal penjaga bernama Lee Sang-jun. Gorl kemudian menegaskan bahwa orang seperti bajingan itu sama sekali tidak layak untuk terus bernapas. Dia lalu bertanya sudah berapa lama gadis itu dikurung oleh unit penjaga tersebut. Dia menjawab baru beberapa hari lalu bertanya, mengapa Gorl begitu tertarik dengan hal itu. Gorl menuntutnya untuk menceritakan semua hal yang dia lihat dan dengar selama disekap di sana. Sementara itu, Maeve menunggu dengan sabar sambil duduk di batang pohon dan memainkan sekuntum bunga. Gorl berjalan mendekat dan langsung menarik perhatian sang pemanah yang sudah tidak sabar menunggunya. Begitu melihatnya, dia langsung berlari kencang menyambutnya dengan senyuman lebar yang sangat bahagia. Gorl memintanya untuk mengumpulkan para petarung terkuat dan tercepat di klan demi sebuah misi baru. Dengan tatapan penuh tekad, Gorl mengungkapkan bahwa dia sedang membentuk sebuah pasukan elit khusus. Layar beralih ke area barak pasukan penjaga pada pagi hari yang sangat cerah. Terlihat sebuah papan nama bertuliskan Sersan Lee Sang-jun yang terletak di atas meja kayu. Sersan itu sedang bersantai di kursinya dengan ekspresi penuh kepuasan dan kenikmatan yang mendalam. Tiba-tiba, dia tersentak kaget dan langsung berdiri mendengar suara aneh dari arah luar. Dia tampaknya menikmati sesuatu dan bergumam bahwa orang itu mulai mahir melakukannya.
Hantaman keras pintu yang didobrak paksa seketika menghancurkan kedamaian saat itu. Salah satu anak buahnya berlari masuk ke dalam ruangan, memicu amarah sang kapten karena merasa terganggu. Prajurit itu menunjuk keluar dan mendesak sang kapten untuk segera melihat apa yang sedang terjadi. Sang kapten beranjak berdiri sambil membentak keras, menanyakan hal sepenting apa yang membuat mereka panik. Wajahnya seketika langsung pucat pasi saat melihat mayat beberapa anak buahnya digotong masuk ke tengah area halaman barak. Mayat-mayat itu kemudian dicampakkan begitu saja hingga menumpuk menjadi gundukan prajurit yang tewas mengenaskan. Di pagi pertama itu, mereka memeriksa tanda pengenal dan memastikan bahwa mereka adalah para pemburu goblin. Salah satu penjaga melaporkan bahwa semua unit lain yang pergi keluar kini hilang tanpa kabar. Mendengar berita mengerikan itu, sang kapten merasa sangat mual hingga langsung muntah di lantai. Benar-benar terguncang oleh kenyataan. Dengan ekspresi murka yang meluap-luap, dia memerintahkan pasukannya untuk melipat gandakan penjagaan dan segera memanggil bantuan. Salah satu prajurit manusia yang selamat menatap kawannya yang terikat lalu mulai meratap. Sersan Lee berkata bahwa Jun diikat dengan papan bertuliskan sosok pemimpin yang hebat. Prajurit muda itu sudah menduga akhir hidupnya dan menyebut pria itu sebagai sampah menjijikkan. Aku lalu teringat saat melihat leher pria itu terjerat belenggu di hari itu. Suasana kembali ke pos penjaga di mana seorang prajurit berteriak marah penuh frustrasi. Papan nama Liang Jun memastikan sosok itu adalah sang tabib. Tabib itu memegangi kepalanya dengan murka, tidak habis pikir makhluk macan, apa kami ini? Dia tahu bahwa goblin seharusnya hanyalah monster terlemah yang paling mudah untuk dibantai. Dengan terguncang, dia heran bagaimana makhluk rendahan seperti kami berani mempermainkan mereka. Sekeras ini, Liang Jun berteriak pada letnanya, menanyakan apakah permintaan bantuan darurat sudah dikirimkan. Seekor merpati pos dilepas ke langit membawa pesan darurat ke markas utama. Pemandangan beralih ke hutan belantara yang lebat dengan latar pegunungan raksasa. Di tengah area terbuka, sebuah pondok kayu kecil tampak seperti tempat pertemuan. Di dalam pondok, aku mencoba beberapa peralatan mendaki yang baru saja kuambil. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada hiasan aneh di dinding dan melangkah mendekatinya. Itu adalah pajangan goblin awetan dengan senyum mengerikan yang menatapku dengan tajam. Dengan tatapan dingin, aku mengamati dekorasi aneh dan menjijikkan di pondok ini. Pemburu goblin yang terikat di sudut ruangan memanggilku untuk mengajak bicara. Dia menawarkan koin emas sebagai uang tutup mulut karena aku mengacaukan rencananya. Pemburu itu lalu menaruh tumpukan koin di meja untuk menebus peralatan daki tadi. Kukatakan padanya bahwa dengan ini kami impas dan urusan kami berdua selesai. Dia menggertakkan gigi karena marah, tapi terpaksa setuju demi bisa keluar hidup-hidup. Aku melangkah pergi meninggalkan pondok itu, membiarkan sang pemburu dan anak buahnya. Di luar, Mev sudah menungguku bersama pasukan goblin yang kusiapkan untuk misi baru. Para goblin berparut luka itu bersorak menyambutku dan klan belati darah yang baru. Kulus kepala Mev perlahan, memujinya atas kerja keras luar biasa yang dia lakukan. Ku perintahkan mereka untuk menggempur benteng penjaga dan memicu kekacauan sebesar mungkin. Ku lemparkan setumpuk pakaian manusia pada dua prajuritku dan menyuruh mereka memakainya. Ku umumkan bahwa mulai detik ini juga mereka resmi menjadi pasukan penyerang pertamaku. Saat malam pekat tiba, benteng penjaga langsung dihujani badai panah api kami. Para penjaga berteriak panik akibat serangan mendadak ini dan kelabakan menyelamatkan diri. Mev memimpin garda depan, memerintahkan para pemanah terus menembak tanpa henti. Seorang prajurit penjaga berlari sekuat tenaga menaiki tangga untuk memperingatkan kapten tentang serangan ini. Dia mendobrak kamar kapten dan berteriak bahwa benteng mereka sedang dihujani api. Sang kapten langsung memerintahkan untuk menutup gerbang dan mengerahkan semua prajurit ke dinding. Prajurit itu mengiyakan perintah, lalu bergegas keluar untuk melaksanakannya. Kapten itu terduduk di kursinya, menarik napas dalam demi mencerna situasi kacau ini. Dia teringat para goblin yang dilihatnya dan sadar mereka bukanlah makhluk lemah biasa. Dengan putus asa, dia berteriak bahwa mereka hanya bisa bertahan sampai bantuan datang. Sebuah tali pengait dilemparkan dan mencengkeram kuat bagian atas dinding benteng. Salah satu penjaga yang bersiaga melihat benda asing itu
dan mendekat untuk memeriksa. Saat melowok ke bawah, dia terkejut mendapati tali tegang dari invasi senyap kami. Sebelum dia sempat berteriak minta tolong, melatiku sudah menebas lehernya dengan telak. Kekuatannya langsung sirna seiring redupnya cahaya dari kedua matanya. Penjaga yang mengalami luka parah itu langsung ambruk seketika. Seorang prajurit goblin dengan kapak di punggungnya melangkah sunyi ke atas tembok benteng. Goro mengamati pertempuran dari kejauhan dan menyadari para penjaga tembok sudah mundur. Salah satu pengintai goblin mendekat lalu melapor bahwa jalur penyerangan sudah sepenuhnya aman. Sambil menatap pengintainya yang memanggilnya bos, dia bersiap menerima laporan berikutnya. Klan Belati Darah. Pasukan penyerang langsung mengambil posisi dan siap melakukan invasi besar-besaran. Goro memerintahkan untuk menyerang cepat, menjarah segalanya, lalu pergi sebelum bala bantuan tiba. Para goblin merangsak maju dengan cepat dan sunyi menyusuri jalanan benteng musuh. Seorang penjaga memergoki mereka, lalu berteriak menyuruh mereka berhenti dan segera menyebutkan identitas. Tanpa buang waktu untuk bicara, para pengintai langsung menembakkan busur silang mereka. Anak panah itu tepat mengenai sasaran, menghabisi si penjaga sebelum sempat membunyikan alarm. Pasukan Goro menaiki tangga menara utama guna mencari target yang mereka incar. Di puncak menara, seorang penjaga justru mengejek keributan yang terjadi hanya karena seekor goblin. Salah satu goblin buah asuhan Goro menyerangnya dari belakang dengan tusukan sunyi mematikan. Hanya dengan sekali serang, sang goblin mendaratkan tebasan mematikan ke penjaga yang lengah. Jasad penjaga itu dilempar dari menara, jatuh tanpa nyawa di halaman tengah benteng. Goro mengucapkan selamat tinggal dengan tatapan penuh rasa jijik. Sangat bodoh, karena kesombongan yang dimilikinya. Sekarang, giliran mangsa utama mereka, yang mulai merasakan firasat buruk dari dalam ruangannya. Pintu kayu itu, mendadak hancur berantakan, setelah dihantam tendangan keras, yang merusak kuncinya. Sang kapten terkejut, setengah mati, dan mulai bertanya-tanya, kemana perginya sang letnan. Jasad sang letnan kemudian dilempar ke dalam ruangan, membentur lantai dengan suara sangat keras. Mendengar suara penyusup yang terasa familiar, dia segera menghunuskan pedang panjangnya demi bersiap bertarung. Goro memperingatkan bahwa begitu dia melihat rupa aslinya nanti, dia pasti akan langsung gemetar ketakutan setengah mati. Begitu melihat wajah sang goblin, mata kapten itu langsung terbelalak karena sangat terkejut. Dia berteriak histeris menanyakan, bagaimana mungkin seekor goblin liar bisa fasih berbicara bahasa manusia. Goro membalas bahwa itu bukanlah masalah terbesarnya dan mengungkap rahasia mengerikan yang dia ketahui. Sambil tersenyum licik, dia menyapa Sang Jun dan mulai mengungkit lembaran masa lalu mereka berdua. Sang kapten langsung dibuat ketakutan setengah mati. Sadar betul tentang siapa sosok goblin yang kini berdiri kokoh di hadapannya.